servis apanya? Otaknya. Nah, ya. Subhanallah. Allah. Kenapa alpatnya nggak dijual aja? Mending ada alpatnya. Kalau nggak ada kan juga sakitnya tuh di sini, Beb. Think it. Nah. Hadir, Beb. Wow. Nah, Beb Acang bin Maun. Allah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Alhamdulillah ya, kita masih sehat semuanya. Dan kita masih menyambung kajian pembahasan mengenai Habib Ghari. Pakai Ghari. Dan tentu banyak komentar dari teman-teman kita ya, ulama-ulama kita, kasuhan-kasuhan kita tentang Habib Ghari. Dan yang akan kita bahas itu, kalau komentar saya kan sudah selesai 2 hari yang lalu, Beb. Nah, wow. Kemudian juga dengan komentarnya siapa, Bang TJ, Bang Wali, Sahib Faqihil Muqaddam, itu sudah juga. Kemudian sekarang ini akan kita syarahi, Habib Ghari diruqyah dulu biar waras pikirannya ya. Oh, nanti disampaikan itu di live ini. Naam, ya ilaha illallah. Beb, tukang non ya, bully. Dan ini yang akan kita ulas itu adalah yang akan kita syarahi itu adalah statement yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji. Ya. Ini saya memperhatikan komentar dari teman-teman itu ketika saya mengulas, ketika saya membahas tentang Habib Ghari, ini kayak ada perasaan bahagia yang tiada tara gitu dari sahabat-sahabat dan teman-teman ini di sini. Ini kenapa ya? Kok beda gitu tuh, nggak kayak biasanya begitu. Wes mangan, wes, alhamdulillah Beb, wahaha, naam. Diulang-ulang nggak apa-apa biar kibin melek, naam. Ini beda, ini saya perhatikan bener ya. Dari Beb Lencai, Beb Endang Suryana, naam. Beb Dancing. Ini soalnya di bawah, nggak di rumah. Kalau di rumah itu pakai ini. Pakai gelas kecil. Kalau gue enggak sih bahagia malah kasihan. Ini kecuali antum, Beb, think it. Karena antum itu subhanallah memiliki jiwa yang halus lembut begitu ya, Beb Mazul. Nah, ini beda. Saya lihat, saya perhatikan dari teman-teman itu sangat senang, sangat bahagia. Ya, karena begini mungkin begini ya. Karena kondisi ya, Beb, pecinta rasa Jambi hadir. Nah, pecinta rasa deh. Cinta rasa. Karena kondisi yang dialami oleh Habib Ghari, nah ini sedang dalam kondisi yang sangat-sangat sedih, yang kalau dihitung itu secara kalkulator begitu. Nah, itu bisa dikatakan 1000%. Harusnya namanya persen itu kan cuma 100. Nah, ini sampai 1000% begitu. Sehingga dari sahabat-sahabat dan teman-teman itu ingin memberikan ya, berbagi kebahagiaan, berbagi kesenangan dan menghibur kepada Habib Ghari, sehingga jangan suudzon kepada para sahabat-sahabat dan para teman-teman ya yang hadir dalam kesempatan kali ini. Oh, jangan begitu, Beb. Beb Gundul, Beb Gondul. Nggak boleh berkata-kata kotor ya. Tidak. Meskipun ketika beliau itu bertemu dengan Rasulullah itu harus melotot ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah, lalu gini nih, sedakep. Apa sedakep itu bahasa Indonesianya ya? Harus mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah begitu ya. Itu masuk dalam kategori garamah.
Nah, Gori lagi lucu-lucunya. Oke, tanpa membuang-buang waktu, ya kita simak saja bagaimana statement yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ubedillah Tamamunji, di mana kita sudah atau sebagian dari kita itu sudah tahu ya, mungkin mayoritas pun tahu mengenai beliau ya, tentang beliau Kiai Haji Ubedillah Tamamunji, dan itu tetangganya Mbah Joyo. Mbah Joyo itu ada tahu itu Mbah Joyo. Kalau hadir, kayaknya belum hadir Mbah Joyo ke sini nih. Dan mungkin masih saudaranya juga. Nah itu tuh. Waalaikumsalam Beb. Mbah Joyo, Sugeng Dalu. Nggih, sami-sami. Dan karena Kiai Haji Ubedillah Tamamunji ini adalah seorang akademisi, kemudian dosen ya, sudah doktor begitu kan, dosen di UIN Wali Songo ya, Semarang. Jadi bahasanya itu ya lembut, nggak kayak saya, karena saya ini ya namanya juga orang kampung begitu kan. Jadi kalau ada kasar-kasarnya itu ya mohon maaf. Dan saya pun juga menyesuaikan teman-teman gitu. Jadi apa adanya ya, apa adanya saya ya begini begitu. Ya Beb, Mahibin Gresik, subhanallah, amin, amin, terima kasih. Seorang dokter sehingga bahasanya itu ya lembut, nggak seperti saya. Ya, bahasanya sudah santun cina, jangan ikut anak pondok Kesti santun. Nah, insya Allah saya usahakan ya sesuai dengan kemampuan saya ya. Tadi sudah saya jawab, Beb, Mbah Joyo, antum ini, Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habibana Mbah Joyo dari Rembang ya, dari Lasem, Beb. Lasem ya. Oke, mari kita simak bersama-sama ya bagaimana uraian dan juga statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubedillah Tamamunji dalam kritiknya kepada Habib Qori, di mana di sini beliau ngasih judul itu. Beliau ngasih judul dengan apa ini? Konsleting cina. Tuan muda Qori, menjadilah diri sendiri baru ikut diskursus keberagaman. Jadi konslet. Habib Qori ini konslet. Apanya yang konslet? Jadi konslet itu kenapa sih? Oke, sebelum ke konslet otak ya. Yang namanya konslet itu kan ketika minus dengan plus, ya. Ketika minus disambungkan dengan minus, itu akan konslet. Ketika plus disambungkan dengan minus, ya itu konslet. Tapi kalau kabel minus disambung dengan kabel minus, nah itu nggak akan konslet. Begitu juga dengan kabel plus disambung dengan kabel plus, itu pun juga tidak akan konslet. Bebas rahasia ya. Nah sehingga itu apa? Sesuai dengan jalur begitu. Ibarat ketika otak itu memiliki sel-sel. Ya, sudah jadi Habib, awas jangan diomongin terus, takut gualat Allah. Enggak, Beb. Karena gualat itu adalah milik Allah. Nah. kalau apa namanya bahasa listrik itu ingat Mohzar cina. Naam, karena beliau itu punya tegangan tinggi. Luar biasa. Jadi namanya otak itu. Jadi gini. Memang benar. Manusia itu diberi akal oleh atau diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Diberi karunia oleh Allah berupa akal. Sehingga dalam kitab-kitab mantik itu, dalam kitab mantik itu apa sih? Ilmu berpikir sebenarnya, ilmu berpikir. Ya, ilmu berpikir di mana dari ilmu mantik ini kita diajari atau kita belajar untuk berpikir secara baik dan benar. Nah, karena terkadang orang itu menggunakan akal pikirannya, tetapi akal-akalan, Beb Alinidar. Jadi akal-akalan, sukanya ngakalin orang, sukanya ngebodoh-bodohin orang, gitu. Jadi orang lain itu sengaja ditipu oleh dia, sehingga yang awalnya orang lain itu pintar menjadi bodoh.
Nah, kemudian misalkan ini pola pikir. Pola pikir ini, Beb, Deddy Mulyana. Semuanya bahagia, Beb, Mas Joyo. Tenang, Beb. Nah, tenang. Kalaulah kita ini mau berpikir dengan fakta-fakta yang sudah kita temukan. Bukan kita temukan, Deng. Kiai Haji Imad temukan. Saya kan cuma ngerame-ngeramein doang. Ya. Ada fakta mengenai kitab sezaman bagaimana. Kemudian kitab-kitabnya Habib bagaimana tentang nasab. Kemudian bagaimana doktrin-doktrin. Nah, itu dibahas. Nah, pembahasan kita dan itu sering kita ulas ya. Kemudian dari data-data yang ada, nah itu kita pelajari semuanya. Yang kemudian kesemuanya itu menunjukkan pada sebuah kesimpulan. Ketua tim Hore. Betul, Beb. Antum tahu saja, Beb. Ngopi-ngopi AA, Pak Lurah. Nah, ya. Mana tadi? Jadi dari kesemua data itu, semuanya memberikan kesimpulan bahwa buku sejarah, kitab sejarah, data sejarah yang mencakup nasab yang mereka susun itu nggak ada benernya. Semuanya berdasarkan atas fiksi karangan. Ibarat ketika kita itu menyusun, mengarang sebuah karya, ya, sebuah karya tulis, di mana Sun Gokong itu memiliki garomah yang begitu luar biasa. Kemudian Sun Gokong bersama gurunya Biksu Tong itu pergi ke barat mencari kitab suci. Perginya kemana? Ke Mekah, ke Masjidil Haram. Kemudian di sana bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya susun itu dalam sebuah buku. Nah, tentu ketika saya mengarang-ngarang cerita itu, otomatis kan ini bukan sejarah, bro. Ini bukan sejarah. Ini bukan sejarah, tapi ini hanya karangan saya. Gitu, Beb Kaimin Cirebon, Turki hadir, subhanallah. Ini karya fiksi. Cerita yang berasal dari apa namanya? Imajinasi saya. Jadi jangan sampai karya imajinasi kemudian berubah menjadi data sejarah. Nah, sehingga ketika menganggap ini sebagai data sejarah, nah itu otaknya konslet. Nah, dan inilah yang dilakukan oleh Habib Gari. Pakai G. Karena Qaf itu menjadi ga. Gari. Subhanallah. Faisal Abin. Naam, Beb. Jadi jiplak ceritanya Sun Gokong. Naam. Namanya juga karya sastra, begitu kan. Bukan karya sejarah. Fiksi ilmiah, nggak ada ceritanya itu. Fiksi ya fiksi, ilmiah, begitu. Nah, inilah kemudian yang dilakukan oleh Habib Qori, menyatakan bahwasannya karya fiksi, bagaimana tentang garamah dari Faqihil Muqaddam, Al-Imam Ubaidillah, Al-Imam Alwi, Al-Imam siapa lagi? Muhammad Sahib Mirbah. Dan seterusnya. Semuanya itu adalah data-data sejarah. Nah, tentu ini adalah sebuah pola pikir yang salah. Pola pikir yang salah. Kenapa salah? Ya ini kan cerita fiksi, bukan data sejarah. Nah, sehingga karena pemikirannya itu konslet, ya, karena pemikirannya itu konslet, sehingga Kiai Haji Ubaidillah Tamamun itu menyatakan konsleting Habib Gari, ya, menjadilah diri sendiri, baru ikut diskursus keberagaman. Keberagaman gimana maksudnya? Ya, namanya pandangan kan beragam. Kita kemarin makin dikupas makin mengerikan. Yang mana itu? Oh ya, nanti tenang, Beb, tenang. Yang Majmu' Kalam Al-Habib Abu Bakar, Sahib Gresik As-Saqaf, subhanallah ya. Nah, tenang. Itu ada saatnya. Ada saatnya, Beb. Sabar. Oke. Sehingga yang pertama dilakukan itu apa? Satu tadi, menjadilah diri sendiri. Udah, seperti saya jadi diri sendiri kan enak. Saya nggak harus meniru-niru orang lain dari gaya bicaranya misalkan, kemudian dari face-nya, saya harus pakai udeng nih putih, pakai ban ini ban Vespa, atau saya pakai jubah, atau saya pakai imamah, atau pakai tongkat. Nah, kemudian nari-nari nih, gandengan ya, bergandengan tangan.
Nah, kemudian maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Enggak. Jadilah diri sendiri, betul, kembali ke jati diri. Naam, subhanallah, antum itu cerdas amat, Dep. Mbah Joyo kurang 1 ons ya, kurang 1 on. Naam, naam. Boleh, Be. Boleh, boleh, Mbah. Naam, naam. Kemudian, Bang Leman nggak bikin konten ya, jadi diri sendiri. Nah, setelah kita itu menjadi diri sendiri, tahu karakter kita, kenal dengan diri kita sendiri, tahu latar belakang kita, nah baru nih ikut. Kira-kira nih di antara dua kubu, satu kubunya Kiai Imad, kemudian yang kedua itu adalah kubunya Habib, nih kira-kira mana yang lebih benar ini? Apakah kubunya Habib? Oh jangan ya, jangan. Nah, siap, Bambang Nuryanto. Jangan. Oke. Apakah kubunya Habib yang mereka itu memiliki leluhur namanya Fagihil Megaddam yang menjamin kepada anak cucunya sudah diberi kaplingan surga kepada seluruh keturunan para habaib itu sudah dijamin kaplingan surga oleh Fagihil Megaddam seperti yang tertulis dalam kitab Syarah Hati Hadi karya dari Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus. Kemudian tidak hanya kepada kabib-kabibnya saja, tetapi juga murid-muridnya pun juga sudah dijamin itu. Nah, kemudian juga dari kalangan kibin-kibinnya pun sama. Sudah dijamin oleh Fagihil Megaddam untuk mendapatkan kapling surga. Nah, atau saya berada pada kubunya Kiai Imad. Yang ilmiah, meskipun oleh Bapak Rizik Syihab itu disebut sebagai tesis kandang kebo. Meskipun kemarin waktu di podcast yang terakhir ya, itu sudah tidak lagi menganggap tesisnya itu tesis kandang kebo, sudah berubah. Ngopi ngerokok kalem. Nah, nih Beb Wali nih, ya murid Fagihil Megaddam. Nah, yang menggunakan logika, yang menggunakan daya kritis, yang menggunakan data-data sejarah, serta menggunakan DNA untuk memverifikasi nasab. Kan lebih ilmiahan itu. Nah, sehingga ketika ini kita sudah jadi diri sendiri nih, ya sudah tinggal milih. Mau di kubunya Habib, silahkan. Mau di kubunya, siapa namanya, Kiai Haji Imaduddin, silahkan. Nah, kalau saya, karena saya ini ya, yang logis-logis saja sih. Ya, waalaikumsalam Mbak Keisha. Yang logis-logis saja sudah, logika yang sederhana. Karena saya mah orang bodoh begitu kan. Orang sesat. Nah, oleh mereka mungkin saya dianggap orang sesat gitu. Orang Wahabi lagi. Aduh, ampun deh guys. Orang yang murtad begitu. Orang yang su'ul adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin menurut mereka begitu. Sehingga karena saya dianggap seperti itu ya sudah akhirnya saya tobat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Selesai kan? Selesai. Selesai. Jadi kalau dianggap sesat, ya saya istighfar. Kalau saya dianggap orang kafir, orang musyrik, ya sudah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, baru setelah itu bisa condong kepada salah satu dari dua kubu ini. Nah, itu kurang lebih apa yang judul yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah Tamam Munji. Nah, ini nih karena bahasa beliau itu sudah kalem begitu ya, adem gitu ya. Tapi ini ada satu kritik lah. Mungkin beliau akan ketawa itu ketika melihat atau mendengar kritik saya ini kepada Kiai Haji Ubaidillah Tamam Munji. Kiai, ini mohon maaf ini. Alal ain warras Kiai. Jadi kalau manggil Habib Ghori itu jangan tuan. Nanti Habib Ghori itu kepalanya akan menjadi semakin gede, Kiai. Disebut tuan seolah-olah kita ini jongosnya begitu, Kiai. Mohon maaf, Kiai, kalau Kiai nyimak ini. Ini mungkin ketawa nih Kiainya. Oke, kita lanjut. Itu sedikit kritik saya kepada beliau ya. Nah. Lanjut. Bismillah. Memahami Tuan Qori. Habib Ghori. Nah. Karena menurut saya kalau kita tidak memahami Tuan Qori, kita akan semakin menambah beban. Beban. Karena Habib Ghori lagi ngalanjung, lagi pusing ya.
Jangan Tengku, jangan. Habib saja, karena itu lebih pas kan. Lebih cocok, Beb, tingit. Habib Qori. Nah, terus. Oh, nambah beban. Karena beban yang beliau pikul itu sangat berat, begitu ya. Sangat berat. Sampai nggak kuat, begitu. Sampai nunduk, begitu. Saking, beratnya beban yang dipikul oleh Habib Qori. Nah, terus. Dalam posisi sekarang ini, Tuan Qori sangat memerlukan kasih sayang kita, hiburan dari kita semuanya, Iya. karena memang dalam keadaan yang sulit. Jadi perlu Habib Qori ini, Tuan itu bahasa Malaysia di sini Bapak. Oh ya, siap, Beb. Saya salah paham, Beb. Wes Tuan, guys. Bapak Qori begitu ya.